Jadi tahu bagaimana setelahnya, tahu kebutuhan mereka dan bagaimana memenuhi kebutuhan mereka. Ya, sebenarnya kalau untuk pengetahuan, anak-anak itu memang sangat kreatif, Bro. Ya, sangat kreatif. Dan yang kurang adalah kehadiran. Yaitu baca firman. Ya, baca firman di dalam keluarga. Saya ini selalu bilang nih sama kakak-kakak saya nih, sama adik-adik saya. Jadi waktu kecil Romo sudah harus baca firman. Itu kira-kira kayak gitu. Tambahan lagi, jangan sampai si anak ini ya udah emosinya minim, ya, lalu yang hadir yang lain. Iya. Maksudnya? Misalnya, anak putri ini, ya papanya, saya mau papa saya bilang, "Hai, kamu cantik sekali, aku sayang sama kamu," seperti itu. Mamanya misalnya bilang sama ke anak putranya ya, "Kamu ganteng sekali, aku sayang sama kamu." Itu tidak ada, lalu diisi sama orang lain. Ya. Salam jumpa untuk kita semua. Kali lalu kita berjumpa di Besan, belajar santai dengan Romo Hadi, dengan format yang sama, dan kita merasa kita butuh pembicaraan yang lebih mendalam lagi. Kalau kali lalu itu kita bicara bagaimana kita memahami tentang iman dan pengetahuan, sekarang bagaimana kita mampu untuk mendampingi anak-anak kita untuk semakin bisa memperdamaikan antara iman dan pengetahuan. Jadi bukan dipertentangkan, tapi mereka bisa memahami pengetahuan itu di mana dan iman itu di mana. Dan sekarang kita berjumpa lagi, dan dari kami bertiga ini, mungkin perkenalan lagi deh. Siapa tahu ada yang belum menyaksikan tayangan sebelumnya. Saya Romo Hadi dari Paroki Santo Yakobus, Kelapa Gading, dan tinggalnya di Gereja Andreas Kim Taigon. Saya Alex Santoso dari Paroki Jalan Malang. Terima kasih. Baik, saya Aga dari Depok, suka bantu di Puspat Samadi Klender. Dan keduanya adalah teman-teman lama saya. Bro Aga ini teman saya waktu kami di filsafat dan sempat juga di teologi. Lalu kalau Bro Alex ini teman saya dari SD, SMP, SMA. Lalu tapi nasibnya beda, rezekinya beda. Nah, dari kami bertiga yang punya anak ini adalah Bro Alex. Maka pertanyaan awal saya adalah, bagaimana Bro Alex, kita buka dulu deh. Bagaimana Bro Alex itu membantu anak-anak Bro Alex itu supaya bertumbuh di dalam iman? Ya, pertama-tama dikirim ke pendidikan di sekolah-sekolah Katolik. Kedua, sejauh mungkin bisa ada kehidupan doa. Dan kalau misalnya ada kesempatan anak-anak ada ikut misdinar, ya syukur-syukur. Kalau enggak, ya sudah tetap didoakan. Jadi ya cari celah-celah. Soalnya kalau diomongin langsung direct tentang soal keimanan, rata-rata tidak akan menerima. Dan itu udah terasa dari awal. Jadi untuk saya sih, saya udah bukannya kalah sebelum bertanding, tapi kalau udah tahu dia nggak bakal dengerin, ya jangan ngomong duluan deh, kira-kiranya gitu. Nah, dari ketiga hal itu kan belum tentu orang tuanya cukup beruntung untuk menyekolahkan anaknya di sekolah Katolik. Atau belum tentu juga beruntung bahwa bisa memasukkan anaknya menjadi misdinar. Itu gimana kalau ada yang kurang beruntung seperti itu? Maka yang berikutnya adalah kalau bisa ke gereja bersama-sama sebagai satu keluarga, itu nomor satu. Kedua, ya teorinya sih, berdoa bersama-sama. Kita usah malam, tapi biasanya Sabtu Minggu atau seperti itu. Kalau Rosario sih mereka kurang lebih tahu, tapi juga terasa bahwa sekarang ini zaman now begini untuk anak-anak bisa konsen lebih dari 15 menit, ya jangan kata 40 menit untuk Rosario.
saja sudah 15 menit itu udah bagus gitu loh. Jadi memang ya memang susah sih ya kalau itu memang terus terang aja sih. Romo, ini kan kalau Ekaristi ya sudah ada bacaan, sudah ada doa, sudah ada baca kitab suci ya. Nah, ada satu lagi masukan nih, ya, yaitu baca firman. Ya, baca firman di dalam keluarga. Saya ini selalu bilang nih sama kakak-kakak saya nih, sama adik-adik saya. Jadi waktu kecil Romo sudah harus baca firman. Pagi, mau malam, baca kitab suci Rom. Ya kalau misalnya di dalam gereja atau online kan kadang-kadang anak kecil agak nggak fokus ya Mo ya. Oh pegang gitu, apalagi yang anaknya super aktif. Ya, nah baca kitab itu bagi saya pribadi, ya itu suatu kebiasaan untuk mendidik anak. Firman itu jadi benar-benar hidup di dalam diri si anak. Syukur-syukur kalau kitab sucinya berwarna, Rom. Tapi kan ini si ayah sama si ibu bisa. Berwarna maksudnya bergambar gitu. Iya, bergambar. Oh, ini, karena warna udah ada hitam putih lah gitu. Ya. Tapi kan agak mahal, Rom ya. Kalau bergambar itu kan ya. Nah, ini saya mengandaikan begini, Rom. Ya. Banyak orang-orang yang di sana itu dari sejak kecil dicuci otak. Ya, tapi nggak bener jatuhnya. Ya, nah, kita kan bisa nih, istilahnya mendidik mencuci otak juga, tapi bener gitu. Nah, pertanyaan saya, Romo, ya pertanyaan saya, ya ini kan ilmu pengetahuan, Romo. Ya, firman itu di dalam otak kita, dalam hidup kita. Nah, di dalam kitab suci kan pengalaman iman. Nah, sekarang bagaimana nih, Bro Alek? Ya, mengajak anak-anaknya sendiri atau anak-anak bapak ibu untuk bisa tahu bahwa nah ini pengalaman iman loh, yuk kita baca. Nah ini nih yang agak repot. Nah, Bro Alek punya trik-trik sendiri nggak? Saya berusaha pakai medium cerita karena waktu lagi saya di SD itu pelajaran agama adalah mata pelajaran yang ditunggu-tunggu. Karena guru agamanya pinter kasih cerita. Siapa tuh guru agamanya? Bu Andriani. Oh, Bu Andriani. Rupa ya Roma kasihnya. Enggak, tapi yang penting itu ya itu kan kasih cerita, nanti cerita bersambung. Cerita tapi guru agamanya lupa. Iya. Katanya teman sahabat waktu kecil lupa. Lanjut. Enggak, tapi dengan cerita, dan memang kan sampai sekarang kalau di bimbingan iman anak juga kebanyakan pakai medium cerita. Kalau menurut saya itu mungkin salah satu cara yang bisa dipertimbangkan itu. Kira-kira gitu. Kalau aku yang terkesan itu Bruder Harjo. Oh iya, di SMP. Dia juga dengan cerita. Nah itu saya sangat terkesan dengan pelajaran agama dan kitab suci dari Bruder Harjo. Tapi Bro Aga, tadi kan kamu mengusulkan bahwa membaca firman, membaca kitab suci gitu ya. Itu kamu punya pengalaman apakah pernah punya pengalaman bahwa dari satu orang anak ini ketika membaca firman lalu dia berubah gitu, apakah seperti apa sehingga kok Guru Aga menegaskan itu membaca firman? Kalau saya, pengalaman saya pribadi loh. Jadi dulu saya ingat sekali hadiah Natal ya yang diberikan oleh ayah saya, ibu saya itu kitab suci bergambar loh. Ya, bergambar. Jadi ada hadiah Natal dari kantor, Natalan nih, ya hadiahnya apa? Ya, terserah lah. Atau pas Natalan, saya kok dapetnya tipis ya. Yang lain kok dapat boneka, terus adik saya dapat ini, kok saya dapetnya seperti kayak kotak begitu. Oke, saya buka. Wah, buku ini kitab suci bercerita, itu cerita yang bergambar itu ya. Wah itu bagi saya enak banget. Jadi kayak nonton film tapi ada gambar-gambar seperti ini, dan itu jadi sangat berkesan nasihat-nasihatnya, dan itu bisa membuat imajinasi kita tentang hal-hal yang ada di dalam nilai itu, Romo. Gitu. Nah, lalu jadi kebiasaan saya untuk baca kitab suci. Ya, kayak begini kayak begini, ini yang mana ya? Ada di sebelah sini. Biasanya kan kalau bercerita dia berseri, Romo, zaman dulu. Ya, seri 1, seri 2, seri 3, banyak inget ya cerita ini. Seperti itu, Romo. Langsung sih kalau saya ya,
mau mengusulkan kepada orang-orang yang yang bahkan game-game online gitu ya, bisa nggak ya mereka bikin game online tentang kitab suci gitu ya? Ya. Saya belum kepikiran. Tapi nanti biar Bro Alex yang mikirin karena dia orang teknik ya untuk itu nanti biar ya. Tapi saya pikir itu perlu. Tapi Bro Alex sendiri gimana? Punya anak di zaman sekarang yang ketika baru lahir mereka udah, kalau kita kan belajar komputer waktu kelas berapa waktu itu ya? SMP SMA masukin DOS dulu gitu kan ya. Mereka kan melek mata udah ketemu komputer. Nah, bagaimana Bro Alex bisa mengajarkan iman kepada anak-anak yang melek mata udah dapat komputer yang dunianya lebih luas daripada kita? Kalau untuk saya sih begini, saya sih nggak tahu ya seberapa berhasilnya atau nggak berhasilnya. Jadi saya buka kuping kalau misalnya mereka lagi menghadapi suatu masalah, mereka lagi mendekati ujian, belajarnya kurang atau bagaimana. Saya selalu bilang, doa anak, kamu ke gereja deh. Nanti biasanya ngeles, nanti nggak dijawab, nih mama nggak ke gereja dia nih. Cuman kan kalau saya langsung saya semprot, ini nggak bakalan nembus deh pasti. Jadi saya udah kamu doa saja, Didi juga doakan dari jauh. Untuk yang sekarang sedang kuliah di luar, dan saya tahu sekolahnya itu berat secara akademis untuk dia. Nah, saya sharing pengalaman saya. Waktu saya dulu kuliah, itu saben pagi saya bangun, ini kok saya bisa sekolah di sini ya, ini dengan di tengah-tengah orang-orang kayak gini semua ya, gitu loh. Jadi saya merasa, kok orang bodoh kayak saya kok bisa masuk di sini tuh gimana gitu loh, kira-kiranya gitu. Jadi di tengah beban mental seperti itu, jadi maka penegasan bahwa ada seseorang yang mencintai kita dengan segala kelemahan kita, dengan segala kebodohan kita, itu masih ada yang menghargai kita, itu betul-betul sangat membantu. Jadi itu yang ini kalau kayak gini kamu ke gereja aja. Udah jauh ke gereja, ya saya tahu. Kamu ke Newman Center-nya, karena kan kalau di Amerika Utara tuh Newman Center, nanti mereka pasti ada misa. Kemungkinan besar kamu juga akan disogok donat sama jus atau apa, nggak apa-apa, mahasiswa miskin. Saya juga waktu itu maksudnya begitu, gitu loh. Jadi kita antisipatif terhadap kebutuhan emosional maupun nanti kebutuhan rohani mereka, lalu diusahakan diarahkan ke situ. Dalam hal seperti itu, ternyata pengalaman membawa mereka ke gereja dengan segala omelan, keluhan, ogahnya, penolakan, ogah, segala macam, mandinya ditunda-tunda, segala macam, ya ada hasilnya juga sih. Gitu. Jadi kita harus keras kepala gitu? Ya, tapi tapi pakai akal. Jadi kan dia diakalin gitu. Jadi kan dia lagi agak ini masuk dari situ, nanti ini masuk lagi dari situ. Soalnya kalau langsung frontal pasti langsung nggak bakal nembus deh. Ya mungkin nembus pelan-pelan, tapi nanti jadi seperti Santa Monica ngedoakan. Tapi memang ada hasilnya sih, ngedoakan Santo Agustinus sih. Tapi kan sampai 50 tahun didoakan baru nembus. Memang hasilnya hebat sih. Tapi kan ya gitu aja sih. Aku jadi mau sharing. Ternyata bapakku itu kan lulusan SD, ibuku lulusan SMP, tapi mereka pakai akal juga ternyata. Kenapa? Kalau misa harian gitu ya, saya suka ikut misa harian dulu, waktu itu naik motor, habis itu pulang dari gereja Teresia, terus ke pasar Tanah Abang, beli kue pukis, kue apa gitu. Kalau hari Minggu, kita rame-rame tuh ke gereja tuh, saya dengan kakak-kakak saya, bertiga, waktu itu masih bertiga, terus ke gereja sama-sama, Teresia juga, habis itu pulang makan gado-gado di Sarina, atau juga terus ke Jalan Sabang ada toko sepatu bata, atau ke masih ada toko buku Gunung Agung gitu ya. Iya. Ternyata bapak ibu saya cerdas juga ya. Iya dong. Jadi karena sesudah ke gereja itu lalu kita ada sesuatu hal yang menyenangkan. Iya. Kalau nggak ikut ke gereja rugi.
Iya. lapar gitu kan, orang makan di luar gitu kan, atau mana-mana. Iya. Saya rasa iya benar juga pakai akal gitu ya. Ya soalnya kalau difrontalin kan mental. Gimana dong kalau kayak gitu? Iya, terus tambahan juga Romo, tambahan juga bahwa kalau ada orang tua yang tidak cukup pengetahuannya, ya belajar Romo. Mau nggak mau, ya walaupun dia sudah berumur, ya misalnya 30 atau 40 tahun, ya banyak ya sarana ya, Romo ya, gereja ada KPKS, lalu ada seminar-seminar online di Puspasamadi, di Paroki Romo, ya kan banyak, sangat terbuka untuk orang tua. Jadi Bapak Ibu bisa mengupgrade lah Romo. Ya, bukan untuk siapa-siapa ya, untuk anaknya juga kan. Dan juga mereka investasi untuk pengetahuan imannya masing-masing. Gitu. Ini usul saya Romo ya. Jadi, tapi benar loh, begini, para orang tua zaman sekarang itu kan untuk pelajaran-pelajaran yang lainnya mereka mau update kan? Iya. Ya kan, apalagi zaman online zaman sekarang kan mereka mau update. Jadi mereka sekarang lebih pintar daripada anak-anaknya kan, gimana ngajarin. Mereka mau belajar. Nah, tinggal sekarang dalam hal iman juga, dalam kitab suci, harusnya juga mau terus upgrade ilmu pengetahuan gitu ya. Iya. Gimana Bro Alex? Dan sebagai tambahan tadi yang mensupport yang tadi Bro Aga bilang, untuk yang minor-minor point-nya bisa buka, tanya Mbah Google, lihat di katolisitas.org atau apa, untuk pertanyaan kecil-kecil dulu, misalnya mengapa berlutut atau mengapa membungkuk pada waktu syahadat singkat atau seperti itu, poin-poin yang kecil seperti itu. Nah nanti kalau untuk yang selanjutnya, yang dari Puspas, dari yang lain-lain, kalau Puspas memang saya terus terang bisa rekomen deh, saya ikut yang sakramentologinya, liturginya, soalnya kan prodiakon, jadi ini orang Puspas loh ini. Makanya saya ngomong duluan supaya dapat extra point, aja belak-belakan aja. Tapi memang sejujurnya saya belajar banyak dari cara Puspas menguraikan materinya, karena ada cara menguraikan materi yang bikin ngantuk, ada cara menguraikan materi yang bikin melek gitu loh. Jadi, dan penting supaya nggak ketiduran gitu loh. Nah, maaf nih ngomongnya, terlalu banyak Romo yang kurang mau improve misalnya dalam memberikan homili. Ya, pulpa. Minta maaf. Gini Bro Alex, kadang-kadang justru memang kita ini, pihak Romo, pihak gereja itu lalu mendapatkan, kalau menurut saya sih, tanggung jawabnya terlalu berlebihan. Urusan agama ada urusan gereja, urusan pastor gitu. Administratifnya. Padahal kan kita berelasi sama anak-anaknya kalian gitu ya, itu kan cuma sebentar, dan mayoritas orang tua lah yang bergaul sama anaknya. Gimana komentar dari Bro Alex? Ya itu saya udah ngalamin kok, anak saya datang ke misa. Ini kalau kamu nggak ikut, nanti kamu nggak bisa ngumpulin tanda tangan dari Romo loh. Konsekuensi, ada konsekuensi. Ya kan dia lagi ngumpulin tanda tangan untuk komuni pertama atau untuk krisma dalam pelajaran agamanya dia. Itu pun saya udah nggak berani ikut campur. Padahal saya bisa, saya udah pengen coba nambahin materi, tapi jangan deh, dia ada takutnya nanti dia overdosis, yang repot juga dia. Karena kan gini, pengetahuan yang secara formal dengan pengetahuan yang kita rasakan, dengan pengetahuan yang kita butuhkan, padahal kita nggak sadar. Ini semua seringkali nggak connect gitu loh. Dan memang sulit, dan memang tadi yang diutarakan sama Romo tadi memang betul bebannya ya, tapi memang bagaimana gitu loh, memang terus terang kalau menurut saya memang kekurangan Romo, memang kekurangan panggilan. Tapi itu lain lagi ceritanya lah. Ini kalau dari perspektif ortu memang itu, tapi mau bagaimana, mau terlalu sering memang, itu cepetan tuh, datengin tuh untuk ngumpulin tanda tangan. Gitu. Terlalu sering memang seperti itu. Memang saya juga setuju memang sebagian besar harusnya tuh adalah contoh dari orang tua, dan kalau untuk saya kebanyakan caranya kita dengan contoh, dengan perbuatan. Soalnya kalau kita ngomong, ya kita sendiri ingat waktu kita masih kecil ya, ada ini dikuliahin lagi sama ortu nih. Gitu. Nggak bakal nembus deh kalau ada kayak gitu. Saya juga ngaku deh kalau soal itu. Padahal saya termasuk yang dianggapnya masih dengerin ortu, tapi berapa kali betul-betul dengerin, aku duluan. Gitu aja sih. Gimana komennya Bro Aga? Ya, saya sih sebagai
Saya sih nggak punya anak mau. Ya, Kan saya juga itu. tidak tahu harus mendidik bagaimana. Tetapi dari ketika kan saya ada kan seri koleksi retret buat anak-anak gitu kan. Jadi tahu bagaimana setelahnya, tahu kebutuhan mereka dan bagaimana memenuhi kebutuhan mereka. Ya. Sebenarnya kalau untuk pengetahuan, anak-anak itu memang sangat kreatif, bro. Ya, sangat kreatif. Dan yang kurang adalah kehadiran. Sebenarnya kehadiran dari mama, kehadiran dari papa, tapi dari paradigma si anak. Gitu. Si anak udah tahu, dia bisa cerita baca di katolisitas, dia tahu begini. Tetapi bukan kehadiran dari pihak orang tua, Romo. Ya, tapi dari si orang tua, si anak ya. Misalnya, ini koleksi virtual nih. Orang tua harus hadir. Ya, mama papa harus hadir. Gimana ya? Nah, itu biasanya orang tua sibuk lah, inilah, itulah. Ya. Nah, padahal cuma butuh virtual, buka kalau dia ada di luar kota, kalau dia cuma kita kasih link kok, dia hadir. Papa saya hadir, mama saya hadir. Walaupun di situ nggak ngapa-ngapain, cuma hadir doang, kagak bercerita, enggak, cuma kehadiran. Ya, gitu. Mungkin itu karena masih mindset yang lama ya. Soal iman itu bukan tanggung jawab aku, itu tanggung jawabnya sekolah, tanggung jawabnya gereja, tanggung jawab pastor, tanggung jawab para pengajar, kayaknya begitu. Iya. Jadi si anak itu kebutuhan emosinya yang seharusnya didapat. Gitu. Kadang-kadang kan dari pihak kita, lebay ya Romo, kurang pengetahuan nih, kurang ini. Padahal enggak. Cuman emosi doang, kehadiran. Hadiran juga cuma duduk doang, diam. Misalnya si anak akan tampil, waduh mama papa, moga-moga nih hadir nih untuk melihat saya. Gitu. Jadi cuma duduk diam. Udah cuma gitu doang. Ya, hadir. Itu di dalam paradigma saya ya. Kadang-kadang saya ngeliat kasihan mau. Misalnya ini virtual ya. Nanti malam Bapak Ibu padahal dikasih tahu tuh sama Romo Justinus Ardianto. Ya, Bapak Ibu nanti hadir ya. Ini sangat penting. Mamanya nggak hadir. Terus papanya nggak hadir. Malam jam 7 atau jam 6. Paling banter setengah 8 lah. Si anak ngeliatin teman-temannya celingak, anak itu papanya datangnya, teman saya itu mamanya datang. Apa saya nggak datang, mama saya diem. Wajahnya tuh kelihatan. Ya dia down terus drop ya. Tapi di dalam sesi itu saya akan angkat. Ya saya akan angkat. Misalnya saya sebut, Stella, nggak apa-apa ya, mama papa, kita udah dapet kok. Ini bawa sinyalnya susah, lagi ada di Kalimantan. Padahal bohong. Benar, benar. Benar. Jadi dia melalui ke guru kekasih ke saya gitu. Mas Aga si ini ada di sini, tapi sembilan ribu kan kita kasih linknya loh. Tapi itu bikin drop si anak gitu loh. Melihat teman-teman yang kok hadir ya, kok mama papa saya nggak hadir ya, dia diem seperti itu loh. Padahal itu cuma hadir doang. Ya. Bagaimana sebagai praktisi soal kehadiran? Kalau saya sih saya selalu menyempatkan waktu untuk hadir, dan saya beruntung karena penugasan saya nggak perlu sampai ke luar pulau atau yang nggak ada sinyal. Jadi dan yang paling beruntung adalah yang misalnya kayak tadi itu contoh kasusnya ada Romo Yus yang ngomongin. Nah, jadi untuk mengingatkan orang tua itu yang sangat itu juga sangat berguna karena kalau ortunya juga nggak sadar gitu. Kalau untuk saya sih terutama di situ sih, soalnya kalau saya ya tadi itu kalau anak lagi ikut les untuk komuni pertama atau apa ya belum tentu juga dia buka materinya ke saya ya, tapi itu kan formal, nggak apa-apa kalau misalnya begitu ya, nanti yang non formal aja saya dengerin kalau dia lagi ngomong ini lagi ngomong itu. Memang kebanyakan ngomongnya sama mama. Tapi nanti ada yang dia ngomong sama papa. Ya itu kan memang beda peran ya. Nggak mungkin kalau anak perempuan atau anak laki ngomong ke mamanya seperti kalau ngomong ke papanya. Nggak bakalan seperti itu. Tapi nggak apa-apa, nggak makan. Masing-masing ada porsi. Itu kira-kira kayak gitu. Tambahan lagi, jangan sampai si anak ini ya udah emosinya minim, ya. Lalu yang hadir yang lain. Iya. Maksudnya?
Misalnya, maksudnya. anak putri ini, ya papanya, saya pohon, papa saya bilang, hai kamu cantik sekali, aku sayang sama kamu, seperti itu. Mamanya misalnya bilang sama ke anak putranya ya, kamu ganteng sekali, aku sayang sama kamu. Itu tidak ada, lalu diisi sama orang lain. Kita nggak tahu orang lain seperti apa. Ya misalnya anak cowok yang buaya ya, tanda kutip, waduh kamu cantik sekali, aduh aku sayang sama kamu, keisi. Ya, lalu kemudian si anak leper-leper. Maksud Mas Aga berarti kan haus perhatian, haus kasih sayang, lalu kehausan itu dipenuhi oleh pihak yang bukan orang tua gitu ya. Iya. Contoh konkretnya ya pengasuh, neni. Kalau misalnya saya kebetulan dengan istri kita udah bertekad, memang kita ada pengasuh, tetapi anak kita adalah anak kita, bukan anak pengasuh. Jadi kita ada beberapa bagian, kalau misalnya lagi keluar rumah, selalu kita pergi bertiga atau berempat, pengasuh tidak ikut. Karena kita udah sepakat duluan sama istri. Ini dia ini anak kita, iya bukan anak yang pengasuh kan. Jangan sampai dia pikirnya seperti itu. Kita mesti selalu ini. Tapi memang butuh special effort untuk itu. Tapi worth it. Memang harus kasih special effort. Ya zaman now kayak gini ya begitu deh. Itu memang butuh suatu harus. Anak istri antara welcome nggak welcome jalan terus. Kira-kira gitu. Lalu memang istri juga berusaha keras, continue tanpa berhenti sampai sekarang. 19 tahun usia jalan terus. Selalu berusaha supaya anak itu terbuka, merasa nyaman bicara tentang apapun juga ke orang tua. Jadi jangan sampai dia itu confide, jadi curhatnya ke orang-orang yang di luar keluarga. Seperti itu. Itu continue itu, 19 tahun umur ya, 19 tahun continue, seumur hidup dan effort, nggak bisa berhenti. Gitu. Iya. Special effort menurut aku itu yang harus ditegaskan terus-menerus. Special effort bahwa anak itu adalah anak kalian ya. Aku nggak berani ngomong anak kita, bukan anak kalian gitu ya. Jadi benar menurut saya, kayaknya kalau kesimpulan saya begini bahwa para orang tua itu terlalu mendelegasikan anaknya ke guru, ke gereja, ke neni, ke oma opanya, ya, sehingga kemudian bisa anaknya malah jadi bingung gitu. Jadi kan udah berkali-kali saya dengar kalau misalnya neninya itu pulang kampung, anaknya nggak bisa tidur, nggak mau belajar. Ada yang kayak begitu kan. Ya, atau juga ada banyak kisah-kisah kayak begitulah kalau mau di ini. Tapi ini yang saya rasa kalau dari saya sendiri ya, tapi nanti tolong ditambahkan dari saya sendiri adalah penegasan bahwa anak itu adalah anak kalian. Jadi kalau anak kalian itu mau bertumbuh secara utuh, kalian harus punya special effort. Mau misalnya kadang-kadang itu neni jangan diajak, yang sering-sering dititipin sama oma opa gitu ya. Nah, kalau dari saya gitu, kalau dari Anda gimana? Setuju, karena memang ada yang tidak bisa digantikan oleh institusi yang lain dan harus memang dari orang tua. As simple as that sebenarnya. Oke, kalau bagi saya ya, berilah waktu ya pada anak-anak Bapak Ibu, berilah waktu untuk anak-anak kehadiran ya. Lalu dari kehadiran itu mungkin bisa pendidikan iman, bisa baca firman bareng-bareng, bisa berdoa bersama ya dari kehadiran. Walaupun kehadiran juga jangan-jangan cuma hadir doang, nggak ngapa-ngapain gitu. Daripada nggak hadir kan. Nah itu daripada tidak hadir. Lalu yang hadir malah yang lain ya, itu di luar perkiraan kita kan. Iya, dan bisa mencuri anak-anak kita itu. Iya kan. Iya. Terima kasih kepada Mas Aga, terima kasih kepada Bro Alex.
Dan saya berharap pembicaraan kita pada sekarang ini banyak disebarluaskan bahwa anak itu adalah tanggung jawab orang tua utamanya. Jadi kalau sekolah itu mendidik, itu hanya menjadi pembantu untuk mendidik. Pastor pun begitu, hanya membantu, tetapi yang utamanya adalah orang tua. Jadi orang tua itu harus benar-benar mengamati kebutuhan-kebutuhan dari anak, jangan sampai kebutuhan itu, apalagi kehausan perhatian, itu dipenuhi oleh orang lain. Saya rasa sekian dulu untuk perjumpaan kita sekarang. Sampai jumpa lagi di besan yang akan datang. Salam sehat, Tuhan memberkati. Amin.